Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Kurniawan dari kelompok 3 menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor ini yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah untuk dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan yang penting. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi agregat. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbelanjaan dan akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pendapatan dan syarat keseimbangan. Pendapatan yaitu menimbulkan tiga jenis aliran baru. Yang pertama, pembayaran pajak yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke perusahaan. Yang ketiga, pendapatan dari pemerintah ke rumah tangga. Syarat keseimbangan. Dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AG. Ada 4 rumus. Yang pertama yaitu keseimbangan tiga sektor. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Bisa dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G. Yang kedua, pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk tiga tujuan. Bisa dirumuskan Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga, masa berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional. Bisa dirumuskan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Yang keempat, dalam perekonomian tiga sektor yang tercapai keseimbangan dalam keadaan bisa dirumuskan Y plus C plus I plus G sama dengan I plus G sama dengan S plus T. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Milad. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif yaitu sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Pajak proporsional yaitu persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Pajak progresif yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Berikut adalah contoh hipotesis pajak regresif. Pendapat pajak bisa dipresentasikan dengan pendapatan yang diperoleh. Misalnya 1, 500.000 dengan pajaknya 2%. Kedua, 501.000 sampai 2 juta dengan pajak 4%. Yang ketiga, 201.000 dengan sampai 5 juta pajaknya 10%. Yang terakhir, lebih dari 5 juta pajaknya 20%. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatannya semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Dewi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan rumah tangga. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T, sehingga rumusnya seperti ini: YD sama dengan Y min T atau Y sama dengan YD. Nah, selanjutnya, jika YD turun, maka konsumsi dan tabungan juga turun. Sebaliknya, jika YD ini naik, berarti C sama S ini juga ikut naik. Selanjutnya, rumus konsumsi dan rumus tabungan. C sama dengan A plus BY. C itu konsumsi, A itu
besarnya pengeluaran konsumsi saat ini. Kalau BZ ini MPC, kalau Y-nya ini kan dari ini pendapatan. Kalau S adalah tabungan sama dengan min A plus 1 min B kali YD. Selanjutnya, cara menghitung pajak tersebut konsumsi menggunakan tabel. Tabel ini berisi 5 kolom, terdiri dari pendapatan, pajak, pendapatan disposable, konsumsi, dan saving. Kita langsung saja membuat contoh soal. Yang pertama, diketahui C sama dengan 90 plus 0,75 Y. Nah, yang pertama kita mencari YD. Karena ini masuk materi pajak tetap, berarti pajaknya kita masuk yang tidak memungut biaya pajak, berarti ini pajaknya 0 semua. Yang pertama kita mencari pajak disposable. Rumusnya seperti yang di atas tadi, berarti kita langsung memasukkan dari kolom yang ini ya, YD sama dengan Y min T. Kita ambil dari yang 240 dikurangi T, T-nya 0, berarti hasilnya pendapatan disposable-nya 240 di sebelah sini. Lalu selanjutnya kita mencari konsumsi. Rumusnya konsumsi sudah ada ya di sini, A plus BY. A sama dengan yang ini 90 ditambah BY. B ya tadi itu yang ini 0,75 dikali Y nya dari sini 240. Kita kalikan dulu berjumlah, hasilnya 270. Nah, selanjutnya kita mencari saving. Rumusnya juga sudah ada di sini. Nah, tadi A-nya kan 90 ditambah 1 min B-nya tadi 0,75. YD-nya kita ambil 240. Sama dengan min 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mau menghitung pertumbuhan konsumsi dan rumah tangga. Yang ini pertama ada rumus delta C sama dengan MPC kali delta YD. Kita tinggal memasukkan MPC-nya tadi kan 0,75 dikali delta YD, kita ambil 240 sama dengan 180. Yang kedua kita menghitung delta S. Cara rumusnya delta S sama dengan MPS dikali delta YD. Rumah tangga ini sebesar 180 dan 60. Ini semuanya pakai cara mengerjakan YD, C sama S-nya ini sama seperti rumus yang di sini. Kita tinggal mengubah YD-nya, tinggal mengubah C, sama tinggal mengubah Y sama T-nya tadi. Terus yang selanjutnya
kita menghitung pertumbuhan konsumsi dan rumah tangganya. Rumusnya delta C sama dengan MPC plus delta YD sama dengan MPC-nya 0,75 ditambah delta YD-nya kita ambil min 40. Hasilnya min 30. Selanjutnya kita cari delta S sama dengan rumusnya MPS ditambah delta YD sama dengan MPS-nya, karena tadi MPC-nya 0,75 berarti MPS-nya 0,25 ditambah delta YD kita ambil min 40 sama dengan min 10. Oh, ini kali ya. Nah, terus berarti dengan adanya pajak tadi 40 ini mengurangi konsumsi dan tabungan senilai min 30 dan min 10. Yang membedakan efek pajak proporsional sama yang tadi pajak tetap itu terletak pada rumus ini S, yaitu tabungan. Rumusnya kalau yang pajak tetap itu kan min A plus 1 min B kali YD. Kalau yang ini itu rumusnya pakai yang S sama dengan YD min C. Berarti YD min C langsung ini. Kita ke contoh bagian satunya. Misal S sama dengan YD. YD-nya kita ambil 0, min C-nya kan ini 90. Berarti S-nya sama dengan min 90. Kalau yang cara kita mencari YD sama C ini tadi sama seperti cara rumus materi yang pajak tetap tadi, yang membedakan cuma yang ini. Terus yang selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Ini yang membedakan itu pajaknya. Pajaknya kita yang ini 20% dari Y. Berarti 20% dari yang ini pendapatan. Misalnya T sama dengan 0,2 Y. Rumusnya seperti ini. Sama dengan 0,2 Y-nya kita ambil dari ini 240 sama dengan 48. Seperti ini. Terus jadinya seperti ini. Delta YD sama dengan delta Y min delta sama dengan 0,8 240 sama dengan 192. Ini yang YD-nya. Jadi bila tidak dikenakan pajak, maka pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan berkurang sebesar begini rumusnya, yang delta C sama dengan dari ini kita ambil T terus sama dengan 36. Selanjutnya kita pakai rumus selanjutnya, delta S sama dengan MPS kali T. MPS-nya 0,25 kita kali T-nya kita ambil 48 lagi sama dengan 12. Rumusnya konsumsi sudah ada ya di sini. A plus BY. A sama dengan yang ini 90 ditambah BY. B ya tadi itu yang ini 0,75 dikali Y nya dari sini 240.
kita kalikan dulu berjumlah, hasilnya 270. Nah, selanjutnya kita mencari saving. Rumusnya juga sudah ada di sini. Nah, tadi A-nya kan 90 ditambah 1 min B-nya tadi 0,75, YD-nya kita ambil 240. Sama dengan min 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mau menghitung pertumbuhan konsumsi dan rumah tangga. Yang ini pertama ada rumus delta C sama dengan MPC kali delta YD. Kita tinggal memasukkan MPC-nya tadi kan 0,75 dikali delta YD, kita ambil 240 sama dengan 180. Yang kedua kita menghitung delta S. Rumusnya delta S sama dengan MPS dikali delta YD. Rumah tangga ini sebesar 180 dan 60. Ini semuanya pakai cara mengerjakan YD, C sama S-nya ini sama seperti rumus yang di sini. Kita tinggal mengubah YD-nya, tinggal mengubah C sama tinggal mengubah Y sama T-nya tadi. Terus yang selanjutnya kita menghitung pertumbuhan konsumsi dan rumah tangganya. Rumusnya delta C sama dengan MPC plus delta YD sama dengan MPC-nya 0,75 ditambah delta YD-nya kita ambil min 40. Hasilnya min 30. Selanjutnya kita cari delta S sama dengan rumusnya MPS ditambah delta YD sama dengan MPS-nya, karena tadi MPC-nya 0,75 berarti MPS-nya 0,25 ditambah delta YD kita ambil min 40 sama dengan min 10. Oh, ini kali ya. Nah, terus berarti dengan adanya pajak tadi 40 ini mengurangi konsumsi dan tabungan senilai min 30 dan min 10. Yang membedakan efek pajak proporsional sama yang tadi pajak tetap itu terletak pada rumus ini, S, yaitu tabungan. Rumusnya kalau yang pajak tetap itu kan min A plus 1 min B kali YD. Kalau yang ini itu rumusnya pakai yang S sama dengan YD min C. Berarti YD min C langsung ini. Kita ke contoh bagian satunya. Misal S sama dengan YD. YD-nya kita ambil 0, min C-nya kan ini 90. Berarti S-nya sama dengan min 90. Kalau yang cara kita mencari YD sama C ini tadi sama seperti cara rumus materi yang pajak tetap tadi, yang membedakan cuma yang ini. Terus yang selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Ini yang membedakan itu pajaknya. Pajaknya kita
yang ini 20% dari Y. Berarti 20% dari yang ini pendapatan. Misalnya T sama dengan 0,2 Y. Rumusnya seperti ini. Sama dengan 0,2 Y-nya kita ambil dari ini 240 sama dengan 48 seperti ini. Terus jadinya seperti ini. Delta YD sama dengan delta Y min delta sama dengan 0,8240 sama dengan 192. Ini yang YD-nya. Jadi bila tidak dikenakan pajak, maka pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan berkurang sebesar begini rumusnya, yang delta C sama dengan dari ini kita ambil T terus sama dengan 36. Selanjutnya kita pakai rumus selanjutnya, delta S sama dengan MPS kali T. MPS nya 0,25 kita kali T nya kita ambil 48 lagi sama dengan 12. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Konsumsi dan tabungan. Kecenderungan konsumsi marginal. Rumusnya yaitu MPC sama dengan marginal C bagi marginal YD. Yang kedua, MPCY sama dengan marginal C dibagi marginal Y. Yang selanjutnya yaitu kecenderungan menabung marginal. Rumusnya MPS sama dengan marginal S bagi marginal YD. Yang kedua, MPSY sama dengan marginal S bagi marginal Y. Poin D, pengeluaran pemerintah. Penentu pengeluaran pemerintah yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Semakin besar jumlah pajak yang dikumpulkan, semakin besar pula anggaran yang dikeluarkan. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai yaitu untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur, pertimbangan politik dan keamanan. Semakin tidak stabilnya suatu negara, maka pengeluaran pemerintah semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam, akan menerangkan pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Setelah diketahui, C merupakan fungsi konsumsi, S merupakan fungsi tabungan, T merupakan pajak, I merupakan investasi sektor perusahaan, G merupakan pengeluaran pemerintah. Syarat untuk menghitung pajak yaitu syaratnya Y sama dengan AE, itu merupakan pendekatan penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Yang syarat kedua, I plus G sama dengan S plus T, merupakan pendekatan suntikan atau bocoran. Untuk contoh soalnya diketahui I nya 120, G nya 60, C nya 60 plus 0,75Y, S sama dengan min 100 plus 0,25Y, T nya 40. Untuk cara ke-1 dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat dan pengeluaran agregat, yaitu dengan rumus Y sama dengan AE, Y sama dengan C plus I plus G. Y nya sama dengan 60 plus
0,75 dari rumusnya plus I 120 plus 60. Jadi 0,75 nya pindah ruas ke Y. Jadi dulunya huruf Y digabung dengan Y. Jadi begini. Y min 20 plus 60. Y merupakan tidak ada angkanya, berarti 1 min 0,75 sama dengan 240. Ini dikurangi menjadi 0,25 sama dengan 240. Lalu 0,25 dipindah luaskan ke kanan menjadi dibagi. Y sama dengan 240 bagi 0,25. Itu jawabannya adalah dibagi 240 dibagi 0,25 dengan hasil 960. Keduanya yaitu menggunakan pendekatan suntikan atau bocoran. Hurufnya menggunakan I plus G sama dengan S plus T. Itu bisa dilihat ini, I nya 120, G nya 60, S nya min 100 plus 0,25 Y plus 60. Nanti kita jumlahkan terlebih dahulu. 120 plus 60 sama dengan 180 sama dengan, nah ini 100 nya ditambah 40, 100 nya tambah 40 menjadi 60. Karena ini min bertemu plus berarti dikurangi. Selanjutnya 60 dipindah luaskan ke kiri 180. Hanya dijumlahkan ini. Selanjutnya 0,25 Y dipindah luaskan ke kiri jadi dibagi nanti. Jadi ditemu jawabannya yaitu 960. Selanjutnya yaitu pajak profesional dan keseimbangan pendapatan. Contoh soalnya diketahui I nya 150, G nya 240, C nya sama dengan 90 plus 0,6 Y merupakan rumusnya. S sama dengan min 90 plus 0,20 Y ini merupakan rumusnya. Untuk pertama cara ke satu itu Y sama dengan AE, Y sama dengan C plus I plus G. Itu nanti dimasukkan jadi Y, C nya 90 plus 0,6, I nya 150, G nya 240. Selanjutnya 0,6 Y pindah luaskan ke kiri, hasilnya menjadi 0,40. Dan 90 150 plus 250 itu dijumlahkan menjadi 480. Selanjutnya 0,40 pindah luaskan lagi ke kanan menjadi 480 dibagi 0,40 menjadi 1200. Untuk cara keduanya menggunakan rumus I plus G sama dengan S plus T. Tambahkan lagi
I nya 150 plus G nya 240 sama dengan S nya min 90 plus 0,20 Y plus 0,2 Y T nya. Y nya 150 tambah 240 dengan 390 sama dengan 90 plus 0,20 Y plus 0,2 Y. Selanjutnya 90 nya dipindah luaskan ke kiri menjadi min, dipindah luaskan ke kiri menjadi plus 390 plus 90 dengan 0,20 Y plus 0,2 Y. Selanjutnya tambahkan lagi 480 sama dengan 20 per 100 Y plus 2 per 10 Y. Jadi digabungkan yang ini menjadi 180 di 20 Y plus 20 Y per 100. 20 nya mendapatkan dari 10 dikali 2 menjadi 20. Selanjutnya ditambahkan jadi 480 sama dengan 40 Y per 100. Setelah itu 40 dibagi 100 menjadi 0,40 Y. Selanjutnya 0,40 dipindah luaskan ke kiri menjadi dibagi 180 dibagi 0,40 sama dengan Y. Jadi jawabannya Y sama dengan 1200.